pagi, Senin 1 Agustus 2022. Pembina apel memasuki lapangan apel, barisan siapkan. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Laksanakan. Laporan kehadiran hakim, ASN dan PPN-PN kepada pembina apel. Daftar kehadiran hakim, ASN dan PPN-PN Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada apel pagi Senin 1 Agustus 2022. Hakim berjumlah 19 orang, hadir 16 orang, tidak hadir 3 orang, keterangan izin 1 orang atas nama Ibu Acice Sendong SHMH, sakit 2 orang atas nama Bapak Dr. Agus Setiawan SHMH, Bapak Sugio Mulyoto SHMH. Untuk pejabat struktural dan fungsional berjumlah 23 orang, hadir 22 orang, tidak hadir 1 orang, keterangan sakit atas nama Ibu Evi Sarira SE. Untuk pelaksana berjumlah 21 orang, hadir 21 orang. Untuk PPN-PN berjumlah 19 orang, hadir 13 orang, tidak hadir 6 orang, keterangan piket 2 orang, lepas piket 2 orang, piket malam 2 orang. Selesai. Mengumandangkan 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Delapan nilai utama Mahkamah Agung. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 5. Responsabilitas. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Amanat pembina apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati rekan-rekan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, serta Hakim ad hoc tipikor pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Bapak Panitra dan Sekretaris, serta Bapak dan Ibu pejabat struktural dan fungsional pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang saya hormati. Seterusnya kepada seluruh karyawan dan karyawati Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah terlebih dulu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta kurnia-Nya jualah pada pagi hari yang sejuk ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan, yaitu apel pagi yang setiap Senin pagi kita laksanakan. Kemudian juga tidak lupa selawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua kita ini akan mendapat pertolongan dan syafaat di hari akhirat nantinya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada bulan Agustus ini ada beberapa agenda yang harus kita laksanakan, yaitu agendanya sangat padat sekali, yaitu mulai dari dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, dan berdasarkan surat dari Kementerian Sekretaris Negara serta surat dari Mahkamah Agung, kita telah mendapat petunjuk dan arahan dalam melaksanakan acara ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Untuk lengkapnya saya ingin menggarisbawahi apa-apa yang harus kita laksanakan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini berdasarkan surat daripada Mahkamah Agung dan juga surat dari Kementerian Sekretaris Negara. Yang pertama, substansinya adalah mengenai tema atau logo dan partisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Pertama, mengenai temanya, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan ini nanti tolong logo ini dibikin oleh bagian umum dalam bentuk spanduk dan dipajangkan di hadapan kantor kita ini. Kemudian mulai tanggal 1 Agustus hari ini sampai dengan tanggal 30 Agustus kita diwajibkan untuk menaikkan bendera selama 1 bulan penuh, baik di kantor-kantor maupun di rumah-rumah pribadi, terutama di rumah dinas yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kemudian juga dengan mengibarkan bendera putih ini juga di lingkungan masing-masing, kemudian dengan memasang berupa umbul-umbul, poster, spanduk, baliho di lingkungan kantor. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 nanti, sekitar pukul 10:17 sampai dengan jam 10:20 waktu Indonesia Barat, selama 3 menit mengheningkan cipta, yaitu semua kegiatan harus dihentikan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk menghormati detik-detik proklamasi. Dan kemudian dengan tidak kalah pentingnya juga pada bulan Agustus ini kita juga merayakan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung. Kita juga telah mendapat surat dari Mahkamah Agung supaya semua jajaran Mahkamah Agung, peradilan yang ada di bawahnya, agar melaksanakan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ini pada waktu yang telah ditentukan dan sambil menunggu arahan dari pimpinan kita. Sebagaimana biasanya, dalam Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ini, kita sangat diharapkan sekali untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik berupa ilmiah maupun berupa bakti sosial. Dan saya harapkan nanti dalam ulang tahun Mahkamah Agung ini kita mengadakan bakti sosial, umpamanya dengan menyerahkan atau mengunjungi panti-panti asuhan atau panti-panti anak yatim. Begitu juga dengan mengadakan lomba-lomba olahraga. Mengenai lomba-lomba olahraga ini kita telah bentuk panitianya. Mudah-mudahan panitia akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dalam lomba olahraga ini kita maksudkan dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, juga dalam rangka
ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga yang ke-77. Kemudian juga pada bulan Agustus ini, kita telah menerima surat daripada Mahkamah Agung, yaitu dari Kamar Pembinaan Profesor Takdir Rahmadi, di mana pada tanggal 29 sampai dengan 30 nantinya, di pengadilan tinggi ini, wilayah pengadilan tinggi ini, tepatnya di Hotel Claro, akan diadakan pelatihan singkat mengenai hak KI, yaitu hak kekayaan intelektual. Mengenai pelatihan singkat ini, juga Mahkamah Agung bekerja sama dengan JIKA, yaitu suatu lembaga hukum di Jepang. Jadi pelaksananya nanti Mahkamah Agung dengan JIKA yang dari Jepang. Pematerinya dari Mahkamah Agung yaitu Yang Mulia Hakim Agung Rahmilihati, dan juga ada Pak Agus Subroto, dan juga sebagai narasumbernya juga ada dari kita yang dimintakan oleh Mahkamah Agung, yaitu Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Arifin, juga akan membawakan sebagai narasumber nantinya dalam pelatihan singkat ini. Kemudian perlu juga saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa Mahkamah Agung dalam ini adalah mengenai pimpinan pusat PTWP telah menjadwalkan bahwa bulan November nanti pada tanggal 20 November sampai tanggal 26 November tahun 2022 ini akan diadakan pertandingan beregu untuk memperebutkan Piala Mahkamah Agung Cup. Untuk itu saya minta kepada pengurus daerah PTWP dan disampaikan kepada pengurus daerah PTWP cabang, mulai dari sekarang kita bersiap-siap untuk melaksanakan agenda tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, yaitu karena ini bulan Agustus, saya minta kepada Bapak dan Ibu semuanya, karena begitu banyaknya kegiatan yang kita laksanakan pada bulan Agustus ini, jangan ada lagi yang cuti pada bulan ini. Karena pada bulan-bulan yang lalu saya juga telah memperhatikan ya mengenai cuti dan izin ini. Bahkan ada yang cutinya 1 bulan itu 2 kali. Ini yang tidak masuk akal sama sekali, dan tolong nanti ke bagian kepegawaian, tolong mengenai izin-izin cuti ini agar ditertibkan kembali sesuai dengan Perma nomor 7 tahun 2016 mengenai disiplin daripada peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, karena ini adalah hari pertama bagi kita di minggu ini untuk melaksanakan tugas. Selamat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil abdi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajmain. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada nusa, bangsa dan negara kami. Untuk itu, ya Allah, gendalilah hati kami dengan hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat. Ya Allah semesta alam, jibailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Tuntunlah kami, ya Allah, ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan yang Engkau ridhoi,
serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami karena kemaksiatan, kesalahan dan kehilapan kami, serta jadikanlah semuanya sebagai pelajaran agar kami menjadi lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Barisan dibubarkan.